Milla Jovovich adalah pemeran utama dari film Resident Evil yang sukses dibuat bahkan sampai dengan 7 film. Dari film tersebut, sampai-sampai membuat si tokoh utama ini menjadi terkenal. Nah, pada konten kali ini, kita tidak akan membahas mengenai film Resident Evil itu sendiri. Kali ini, kita akan membahas film terbaru yang dimainkan oleh si Milla Jovovich dengan judul Monster Hunter. Bertemu lagi dengan gue Alan dari Fix Film. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Sebagai informasi tambahan, film Monster Hunter ini merupakan film dari adaptasi game dengan judul yang sama. Mungkin bagi kalian gamers, tidak akan asing dengan judul game ini ataupun film ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah film ini akan memenuhi ekspektasi ataupun harapan gamer melihat versi live actionnya, atau film ini hanya sekedar film dengan judul yang sama namun memiliki kualitas yang kurang bagus. Pastinya jawaban tersebut dapat kalian temukan bila kalian langsung menonton film ini. Nah, di konten ini gue akan memberikan gambaran seperti apa film ini dan apakah film ini pantas atau tidak kalian tonton. Diceritakan dalam film ini terdapat pasukan tentara Ranger yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Artemis yang ditugaskan untuk melacak pasukan tentara lainnya yang bernama Tim Bravo. Berdasarkan informasi terakhir, Tim Bravo ini hilang di sebuah padang pasir. Kemudian dari informasi itulah Tim Ranger pergi menuju padang pasir itu. Tim ini terdiri dari 9 orang kru. Saat sedang menelusuri gunung pasir, tiba-tiba dari arah depan ada sebuah badai yang sangat besar sekali menghadang tim ini. Melihat badai ini menuju ke arah Tim Ranger, diputuskanlah untuk tim ini itu berbalik arah menghindari badai. Namun, semakin menghindar, badai ini terus mengikuti ke arah Tim Ranger. Saking cepatnya badai ini bergerak, tim ini tidak mampu melampaui kecepatan badai ini, sampai akhirnya Tim Ranger terhempas dan terhisap masuk ke dalam badai. Saat badai sudah mereda, tim ini terbangun di lautan padang pasir yang berbeda dari sebelumnya. Ada keanehan saat mereka mengecek alat komunikasi dan elektrik yang mereka bawa, yaitu semua alat tersebut mati sehingga alatnya tidak bisa digunakan. Bahkan, kompas yang biasa digunakan pun ikut mati. Artemis kemudian meminta anak buahnya untuk mengecek area tersebut. Tanpa diduga, Tim Bravo yang menjadi alasan Tim Ranger pergi menuju padang pasir ditemukan oleh salah satu anak buahnya. Namun, hal mengerikan terjadi. Tim Bravo ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mobil-mobil yang digunakan tim ini sudah terbakar, tinggal kerangkanya saja. Di sisi lain, kru Tim Bravo pun sudah menjadi abu seperti habis terbakar oleh sesuatu. Melihat hal mengerikan tersebut, Artemis memutuskan bahwa misi sekarang adalah untuk bertahan dari gurun tersebut dan bisa kembali ke pangkalan atau ke rumah mereka. Tim Ranger pun kembali menelusuri padang pasir untuk mencari jalan pulang. Saat sedang berjalan, tiba-tiba dari arah depan ada sebuah monster yang sangat besar, memiliki tanduk dan berjalan ke arah mereka. Monster tersebut kemudian ceruduk dan menyerang Tim Ranger. Tim Ranger pun kewalahan dan kaget dengan apa yang dilihat. Namun, pikiran Tim Ranger saat itu adalah bagaimana cara agar bisa selamat dari monster ini. Berbagai serangan sudah dilakukan oleh Tim Ranger untuk bertahan diri, seperti serangan senjata api sampai dengan roket launcher yang diluncurkan ke monster tersebut. Namun, semua serangan itu tidak ada hasilnya. Bahkan monster ini tidak terluka sedikit pun setelah menerima serangan dari Tim Ranger. Satu-satunya cara agar mereka lolos dari monster ini adalah dengan bersembunyi di balik pegunungan gunung pasir yang berada di dekat mereka. Mereka beruntung ada pegunungan pasir yang ada di dekat mereka, karena apabila tidak ada pegunungan tersebut, mungkin tim ini tidak akan selamat. Walaupun berhasil bersembunyi, namun ada beberapa Tim Ranger yang mati terkena serangan monster, dan hanya tersisa 4 Ranger yang berhasil lolos. Tim yang tersisa pun bersembunyi di gurun bersama Artemis. Nah, perasaan aman yang sedang dirasakan oleh Tim Ranger ini tidak berlangsung lama. Saat malam tiba, tim ini langsung dikepung oleh monster berwujud seperti laba-laba dengan bentuk tubuh yang lebih besar dari manusia. Dengan sisa senjata yang masih sedikit, membuat tim ini terjepit dan mengalami kesulitan dalam menghadapi monster laba-laba. Puncaknya adalah seluruh tim Ranger ini ditangkap serta dijadikan kepompong untuk bahan makanan. Seluruh tim Ranger ini pun kemudian dibawa laba-laba ke dalam sarangnya. Saat sudah disarang, hanya Artemis dan Link yang masih sadar berada di sarang laba-laba tersebut. Dengan sisa kemampuan dan kondisi yang sudah lemah, Artemis dan Link berusaha mencari cara untuk kabur dari serangan laba-laba tersebut. Secerca harapan muncul saat Artemis dan Link melihat cahaya yang masuk dari rongga-rongga sarang laba-labanya. Mereka pun menuju arah tersebut, dan ketika mereka hampir sampai ke arah yang keluar, monster laba-laba menghadang mereka dan berusaha langsung membunuh mereka.
Nasib naas dialami oleh Link. Ternyata Link sudah dirasuki oleh telur-telur monster yang merasuki tubuhnya sehingga membuat Link terbunuh saat itu juga. Berbeda dengan Artemis, dengan sisa senjata yang dimiliki, Artemis berhasil keluar dari sarang laba-laba tersebut. Setelah berhasil keluar dari sarang raba-raba, ternyata monster laba-laba itu tidak berani keluar dari sarangnya. Mungkin ini alasan mengapa monster laba-laba ini baru menyerang tim Ranger saat malam hari. Ada kemungkinan kelemahan monster ini adalah saat monster ini terkena sinar matahari, monster ini akan langsung mati terkena cahaya matahari. Artemis sedikit lega karena monster laba-laba tidak mengejarkannya lagi. Dengan kondisi yang masih lemah, Artemis melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari pegunungan gurun. Saat sudah di ujung pegunungan gurun, ternyata Artemis sadar mungkin dia selamanya akan terjebak di sini. Hal ini karena monster yang di awal menyerang tim Ranger masih mencari mangsa dan mengintai di lautan pasir yang mengitari pegunungan tersebut. Dalam kondisi bingung mencari arah kemana akan pergi, Artemis menemukan sebuah kapal di pegunungan. Ketika sedang mengitari kapal, Artemis langsung diserang dari belakang oleh orang yang tidak dikenal. Orang ini menyerang tanpa alasan yang jelas mengapa menyerang Artemis. Artemis pun membela diri dengan berkelahi dengan orang tersebut. Akan tetapi, dengan kondisi fisik yang sudah lemah, Artemis berhasil dikalahkan oleh orang tersebut. Kita sebut orang yang menyerang Artemis ini bernama Hunter. Hunter pun membawa Artemis ke tempat persembunyiannya. Artemis yang sadar sudah menjadi tawanan Hunter tetap berusaha mencari cara bagaimana agar dia lolos dari Hunter. Peluang itu berhasil dimiliki oleh Artemis saat dia bisa memotong tali yang mengikat tangannya. Artemis pun tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Dengan cepat, Artemis langsung menyerang Hunter dari belakang yang membuat Hunter terpisah. Sekarang, bergantian Hunter yang menjadi tawanan Artemis. Saat Hunter sudah menjadi tawanan, Artemis melakukan hal yang membuat Hunter marah. Dengan emosi yang meledak, Hunter berhasil melepas ikatan tali dan langsung menyerang Artemis. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Dari pertarungan tersebut, membuat Artemis dan Hunter terlempar dari tempat persembunyian. Nah, nasib sial terjadi pada Hunter. Saat Hunter sedang bertarung, Hunter tidak sengaja terjatuh di lubang monster laba-laba. Hunter berusaha keras agar bisa keluar dari lubang tersebut. Beruntungnya, saat Hunter akan disergap oleh monster laba-laba, Artemis langsung menarik tubuh Hunter yang membuat Hunter berhasil keluar dari lubang sarang laba-laba tersebut. Tidak diketahui dengan jelas mengapa Artemis menolong Hunter, akan tetapi mungkin Artemis berpikir dengan adanya Hunter dapat mempermudah dia untuk keluar dari pegunungan gurun pasir tersebut. Artemis pun memberikan coklat kepada Hunter. Hal ini dilakukan Artemis agar Hunter berpikir Artemis bukanlah musuh yang sebenarnya. Hunter pun menerima coklat yang diberikan oleh Artemis. Kemudian, Hunter juga memberikan atau membalas Artemis dengan memberikan air minum sebagai wujud bahwa dia percaya dengan Artemis. Dengan jalinan pertemanan yang sudah terjalin antara Artemis dan Hunter, mereka pun akhirnya memiliki pemikiran yang sama untuk berusaha mencari jalan keluar untuk pergi dari pegunungan tersebut. Dari informasi yang di film, ternyata Hunter juga terjebak di pegunungan pasir karena Hunter terjatuh saat tiba-tiba kapal yang sedang dinaiki oleh Hunter diserang oleh monster yang sama, monster yang menyerang tim Ranger juga. Hunter pun sebenarnya juga terjebak di pegunungan itu dan ingin mencari cara untuk bisa keluar sehingga dia bisa kembali ke rumahnya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Jalan keluar dari pegunungan pasti akan sulit karena monster yang bernama Diablos masih memblokir jalan keluar mereka. Semua yang saya ceritakan di sini baru setengah dari perjalanan alur cerita film ini. Masih banyak seruan dan aksi yang menggelegar yang akan terjadi di film ini. Bila kalian penasaran dengan endingnya, kalian wajib nonton sampai tuntas film Monster Hunter.